Halo adik-adik, jangan takut matematika ya, karena saya akan temenin kamu belajar dengan cara membahas latihan soal matematika. Jadi, ikutin terus channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik. Kali ini kita akan belajar materi UTS Matematika untuk semester 1 ya. Nah, sekarang ini langsung aja ya. Kita masuk ke nomor 1, pecahan berikut yang tidak senilai dengan setengah adalah. Nah, ini untuk menghitungnya. Pecahan itu kan kalau atas dan bawahnya harus dikalikan dengan angka yang sama ya, supaya nilainya sama. Jadi untuk 1/2 atau setengah, ini misalkan yang atas saya kalikan 2, yang bawah kalikan 2, hasilnya 2/4. Ini hasilnya nilainya sama ya, 2/4 dengan setengah itu sama. Demikian juga kalau dikalikan 3 atas bawah, pembilang kali 3, penyebut kali 3, jadinya 3/6, itu nilainya sama dengan setengah. Yang terakhir juga begitu, 1 kali 5, pembilangnya hasilnya 5, 2 kali 5 penyebutnya hasilnya 10, 5/10 hasilnya sama dengan setengah. Jadi di atas yang tidak memenuhi syarat adalah yang D, 5/15 ya, jawabannya D. Kemudian nomor 2, daerah yang diarsir pada gambar tersebut senilai dengan, nah ini adik-adik harus menghitung dulu jumlah bidang yang ada di sini. Untuk keseluruhan ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang diarsir ada 3. Berarti daerah yang diarsir adalah 3 dari 8 kotak atau 3/8. Jawabannya yang C ya. Kemudian ini, perhatikan garis bilangan di bawah ini. Ini 1,8, kemudian ada titik-titik, terakhir 1,9. Nah, adik-adik dari 1,8 ke 1,9 ini kan selisihnya 0,1 ya. Nah, di sini dibagi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 0,1 kalau dibagi 10 hasilnya 0,01. Jadi satu langkah ini nilainya 0,01. Jadi kalau di sini 1,8, maka di sini 1,8 tambah 0,01 jadinya 1,81. Nah, melangkah lagi, tambah lagi 0,01 jadi 1,82, 1,83 urut ya. Jadi pada titik N ini pecahan desimal yang ditunjukkan oleh N adalah 1,85, yaitu jawabannya yang C ya. Kemudian nomor 4, bentuk pecahan 0,5 diubah menjadi ke bentuk pecahan biasa. Nah, untuk menjadikan ke pecahan biasa ini caranya dikalikan dengan angka kelipatan 10 sesuai dengan banyaknya koma ya. Nah, di sini banyaknya angka di belakang koma. Di sini di belakang koma ada satu angka, berarti hanya cukup 10 aja, 10 pangkat 1. Jadi 0,5 dikalikan 10. Nah, kalau dikali 10 aja nanti nilainya berubah. Supaya nggak berubah, gimana? Dibagi 10. Nah, 10 bagi 10 kan 1. Jadi sama aja dengan dirinya sendiri ya, 0,5 kali 1. Nah, sekarang kita kelompokkan yang 0,5 ini dikalikan dengan 10. 0,5 kali 10. Kemudian per 10-nya tetap di bawah. Kalau perkalian dengan angka 10, maka ini akan membuat komanya akan bergerak ke kanan satu langkah ya. Jadi 0,5 kali 10, ini komanya bergerak ke kanan satu langkah, jadi 5 hasilnya. Yang di bawah tetap 10 penyebutnya, hasilnya 5/10. Nah, ini kan keduanya sama-sama kelipatan 5 ya. Jadi di pembilang dan penyebut sama-sama bisa dibagi 5. Yang penyebutnya 5 dibagi 5, hasilnya 1. Untuk penyebut, yang atas pembilang ya. Yang di bawah penyebut 10 bagi 5, hasilnya 2. Jadi 0,5 itu sama dengan setengah jika dalam bentuk pecahan biasa. Jawabannya yang A ya. Sekarang nomor 5. Bentuk pecahan sederhana dari pecahan desimal 0,05 adalah, cara pengerjaannya seperti ini juga, tapi bedanya ini kan ada 2 angka di belakang koma ya. Tadi kalau 1 angka di belakang koma kali 10 saja. Kalau 2 angka di belakang koma berarti nolnya itu 2, jadi 100 ya. 1, 2.
Kemudian supaya kembali ke nilai semula, setelah dikali 100 dibagi 100 lagi. Nah, yang 0,05 ini kali 100, ini berarti komanya gerak ke kanan 2 langkah ya, sesuai dengan jumlah nolnya. Ini nolnya ada 2, jadi geraknya 2. Hasilnya 5 ya, 0,05 kali 100 hasilnya 5. Penyebutnya tetap 100. Nah, sama seperti tadi, pembilang dan penyebut sama-sama merupakan kelipatan 5, jadi bisa dibagi 5. 5 bagi 5, 1, 100 bagi 5, 20. Jadi 0,05 itu adalah 1/20, jawaban yang D. Nomor 6, bentuk desimal dari pecahan 7/8 adalah, nah ini adik-adik, 7/8. Kalau 7 saja dibagi 8 itu kan tidak memungkinkan ya, karena 7 lebih kecil dari 8. Oleh karena itu kita kasih bantuan tambahin 0 belakangnya. Kalau ditambahin 0, maka hasilnya menjadi 0, ya. Di bagian atas ini bagian hasil 0, Nah, sekarang 70 bagi 8 berapa? Jadi artinya adik-adik harus mencari 8 kali berapa sih yang hasilnya mendekati 70. Tentu saja 8 kali 8 ya. 8-nya taruh sini. Kemudian 8 dikalikan 8 hasilnya 64 dikurangkan ke 70. Jadi 70 kurangi 64 hasilnya 6. Ini 6 juga tidak bisa dibagi dengan 8. Jadi kasih bantuan lagi angka 0. 60 bagi 8 berapa? Berarti kita harus mencari 8 kali berapa yang nilainya mendekati atau sama dengan 60. Ternyata yang ada adalah angka 7 ya. 8 kali 7 hasilnya 56. Dikurangkan lagi hasilnya 4. Dikasih lagi bantuan 0. 40 bagi 8 hasilnya 5. Jadi 5 kali 8 tadi 40, dikurangkan 0 ya. Jadi nilai 7/8 sama dengan 0,875. Jawabannya yang D. Kemudian nomor 7, pecahan 4/5 diubah ke dalam pecahan persen menjadi titik-titik. Nah, kalau mau dijadikan ke persen, pecahan ini harus dikalikan dengan 100%. Jadi asalnya 4/5 kalikan 100%. 100-nya ini dikalikan dengan angka yang di atas dengan pembilang. Jadi 4 kali 100, kemudian per 5, persennya diletakkan di sini. 4 kali 100, 400 per 5. Jadi 400 bagi 5 hasilnya 80. Berarti ini 4/5 sama dengan 80%. Jawabannya yang D ya. Nomor 8, panjang pita Erin 0,6 meter, panjang pita Santi setengah meter, panjang pita Dona 7/8 meter, dan panjang pita Vina 0,8 meter. Pita yang paling panjang adalah pita titik-titik. Nah, ini adik-adik boleh mengganti yang desimal seperti ini diganti ke pecahan biasa, atau pecahan biasa dijadikan desimal. Di sini saya kasih contoh pecahan biasa dijadikan desimal ya. Jadi untuk yang desimal tidak usah diubah-ubah, tetap aja. Di sini pita Erin 0,6 meter. Ini kurang 1 ya, maaf. Pita Vina 0,8 meter. Oke, pita Erin 0,6 meter, pita Santi setengah meter. Tadi kan sudah dicari ya, kalau setengah itu sama dengan 0,5. Nah, ini soal di nomor 4 ya. Jadi 0,5 itu sama dengan setengah. Jadi kalau ada pecahan setengah, kalau jadikan desimal jadi 0,5 ya. Nah, kemudian lagi pita Dona 7/8 meter. Tadi adik-adik juga sudah menghitung 7/8. Hasilnya ini ya, 0,875 ya. Jadi nggak usah menghitung lagi. Jadi panjang pita Dona 0,875 meter, sedangkan pita Vina 0,8 meter. Jika dibandingkan, pita yang paling panjang tentu saja pitanya Dona ya. Ini jawabannya yang C. Nomor 10, diketahui 3/4 min sepertiga sama dengan A plus 1/4. Maka nilai A adalah, nah ini adik-adik kalau seperti ini boleh saya tukar ya tempatnya ya. Jadi yang sisi di sebelah kanan, saya pindah ke sebelah kiri, yang sebelah kiri pindah ke sebelah kanan,
Ini tidak perlu mengubah tanda ya, karena semua angka dipindahkan secara bersama-sama ya. Jadi bukan memindahkan sebagian. Nah, ini saya balik jadinya ya. Jadi yang A plus 1/4 di sebelah kiri, 3/4 min 1/3 di sebelah kanan. Ini nanti tujuannya supaya untuk mempermudah saja ya. Nah, ini tentu saja adik-adik, untuk mencari nilai A, maka penjumlahan dan pengurangan pecahan ini harus disamakan penyebutnya. Bagaimana cara mencari penyebut? Tentu saja harus mencari KPK. Nah, ini adik-adik mencari KPK itu ada dua cara ya, bisa yang dengan pohon faktor, bisa dengan cara kotak-kotak seperti ini. Ini saya kasih contoh dengan menggunakan kotak-kotak. Jadi di sini sebagai penyebut kan ada dua angka 3 dan 4 ya. 3 dan 4, ini yang warnanya hitam. Kemudian keduanya saya bagi 2. Nah 3 bagi 2 kan nggak bisa, jadi ini 3 tetap turun ya angkanya. Sedangkan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, setelah ini kan tidak bisa dibagi lagi ya. Ini sudah merupakan bilangan prima yang terkecil. Maka KPK-nya adalah perkalian bilangan yang ada di pinggir kiri dan yang paling bawah. Jadi 2 kali 3 kali 2. KPK-nya 12. Berarti semua pecahan di sini dijadikan per 12 ya. Jadi 1/4 ini, coba saya besarkan dulu gambarnya. Ya, 1/4 ini kalau dijadikan per 12, berarti kan yang bawah harus kali 3 ya. 4 kali 3, 12. Maka yang pembilangnya juga harus kali 3. 1 kali 3, 3. Kemudian yang di ruas kanan, 3/4. Ini juga seperti yang tadi ya, jadi sama-sama dikalikan 3. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Jadi 9/12. Kemudian yang minus 1/3, ini supaya jadi 12, maka 3 harus kali 4. Maka atas juga harus kali 4. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. Nah, barulah dari sini, yang A ini kita tinggalkan di sebelah kiri. Angka 3/12 kita pindah ke kanan. Kalau dipindah ruasnya, maka positif ini berubah menjadi negatif ya. Jadi ingat-ingat adik-adik, kalau pindah ruas, maka tandanya berubah, lawannya ya. Jadi sekarang jadi A sama dengan 9/12 min 4/12 min 3/12. Karena sudah sama-sama berpenyebut 12, maka yang atas bisa saya jadikan 1 ya penulisannya. Langsung 9 min 4 min 3. 9 kurangi 4, 5. 5 kurangi 3, 2. Jadi hasilnya 2/12. Nah sekarang 2 dan 12 ini kan sama-sama kelipatan 2. Jadi yang atas pembilang bisa saya bagi 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Yang bawah penyebutnya 12 bagi 2 hasilnya 6. Jadi A ini ketemunya 1/6, yaitu jawabannya yang A ya. Kemudian lagi nomor 10. Panjang pita manda 6/10 meter. Digunakan untuk kerajinan tangan 1/3 meter. Sisa pita adalah, nah kalau digunakan seperti ini berarti dikurangi ya. Pertama punya 6/10, kemudian dikurangi atau digunakan untuk kerajinan tangan 1/3. Jadi 6/10 kurangi 1/3. Nah seperti ini. Sisa pitanya jadi 6/10 kurangi 1/3. Nah kalau angkanya seperti ini, sama ya mencari KPK seperti tadi. Ini kita nggak usah repot-repot bikin kotak-kotak, ini langsung ketahuan aja ya. Langsung dikalikan aja. Jadi 10 kali 3 ya. Sama-sama dijadikan 30 ini penyebutnya. Jadi untuk 6/10 kalau dijadikan penyebut 30 harus dikalikan 3. Maka pembilangnya juga harus kali 3. 6 kali 3, 18. 10 kali 3, 30. Kemudian 1/3 penyebutnya dijadikan 30. Berarti harus kali 10. Maka pembilang juga harus kali 10. Jadinya 1 kali 10, 10. 3 kali 10, 30. Nah kalau sudah sama penyebutnya tinggal dikurangkan ya. Jadikan 1 di atas. 18 kurangi 10 hasilnya 8/30. 8 dan 30 sama-sama bisa dibagi 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. 30 bagi 2 hasilnya 15. Jadi sisa pitanya 4/15 meter. Jawabannya yang D ya. Nomor 11, bilangan kelipatan 6 yang kurang dari 40 adalah, nah ini adik-adik cukup menghafalkan aja perkalian 6 ya.
Kalau di sini dari angka 12 berarti dari 6 kali 2 ya. 6 kali 2, 12, 6 kali 3, 18, 6 kali 4, 24, kemudian 6 kali 5, 30, 6 kali 6, 36. Jadi jawabannya yang A ya. Kemudian nomor 12, faktor dari 60 adalah, faktor itu adalah angka yang bisa membagi angka 60 ini. Jadi angka berapa saja sih yang bisa membagi angka 60? Jawabannya itu yang C. 60 bagi 1 bisa dibagi 2, 30 ya. 60 bagi 3, 20. 60 bagi 4, 15. 60 bagi 5, 12. 60 bagi 6, 10. 60 bagi 12, 5. 60 bagi 15, 4. 60 bagi 30, 2. 60 bagi 60, 1. Jadi jawabannya yang C ya. Kemudian faktor prima dari 56 adalah, nah ini kita tulis dulu ya semua faktor dari 56. Jadi faktor-faktor atau angka yang bisa membagi angka 56 itu ada apa aja? Ada angka 1, angka 2, 4, 7, 8, 14, 28, dan 56. Yang ditanyakan hanya yang faktor prima. Faktor prima maksudnya faktor yang merupakan bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi di sini kan hanya ada 2 ya yang prima, angka 2 dan 7. Jadi angka 2 itu hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Jadi 1 dan angka 2. Demikian juga angka 7 hanya bisa dibagi angka 1 dan dirinya sendiri, yaitu dibagi 7 ya. Jadi di sini yang prima adalah yang berwarna biru. Jawabannya yang D. Kemudian faktor persekutuan dari 36 dan 42 adalah, nah di sini adik-adik harus tahu faktor-faktor dari kedua bilangan ya. Faktor dari 36 atau angka-angka yang bisa membagi 36 ini adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Jadi semua angka ini bisa membagi 36, atau dengan kata lain 36 itu bisa dibagi dengan angka-angka ini. Demikian juga 42 itu bisa dibagi dengan angka-angka ini. Yang disebut persekutuan itu yang sama. Jadi dari faktor 36 dan 42 yang sama angkanya berapa aja? Yaitu yang berwarna biru. Sama-sama ada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 6. Jadi ini yang sama ya. Yang lainnya tidak ada di salah satu angka ya. Jadi misalkan ada yang di 36 tapi di faktor 42 tidak ada. Jadi yang sama hanya 4 angka, yaitu 1, 2, 3, 6. Jawabannya yang A. Kemudian faktorisasi prima dari 27 adalah, cara mengerjakannya pakai pohon faktor seperti ini ya. 27 dibagi dengan bilangan prima terkecil yang bisa membagi angka 27. Jadi bilangan prima itu kan mulai angka 2 ya. 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah dibagi 2 jelas tidak mungkin karena ini ganjil. Jadi coba dibagi 3. 27 bagi 3 hasilnya 9. 9 bagi 3 hasilnya 3. Yang disebut faktorisasi prima adalah angka-angka yang berada di sebelah kiri dan bawah. Jadi 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3. Jawabannya yang D. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 24 dan 36 adalah, ini kita kerjakan menggunakan pohon faktor lagi ya. 24 dibagi 2, jadi dibagi dengan bilangan prima yang terkecil, ini angka 2 bisa ya, hasilnya 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Kemudian, jadi ini kalau dijadikan faktorisasinya, 24 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya dikalikan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, itu sama dengan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 kali 3. Ini ya. Kemudian kalau 36 dibagi 2, 18. 18 bagi 2, 9. 9 bagi 9 bagi 3, 3. Jadi faktorisasi primanya yang ini, yang paling kiri dan paling bawah. Jadi untuk 36 adalah 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2. 3-nya juga ada 2, 3 kali 3, 3 pangkat 2. Nah, di sini kalau mencari FPB maka harus dikalikan faktor yang pangkatnya terkecil. Jadi di sini
Di 24 ini untuk angka 2 pangkatnya 3. Di 36 pangkatnya 2. Yang terkecil yang mana? Yang ini. 2 pangkat 2. Kemudian di angka 24 untuk angka 3 pangkatnya ini 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis ya, ditulis angka 3 saja. Kemudian di sini di angka 36 pangkatnya pangkat 2. Yang terkecil yang mana? Yang ini, yang pangkat 1, 3. Nah, yang pangkatnya terkecil ini dikalikan. 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 itu 4 kali 3, hasilnya 12. Jadi FPB-nya yang D ya, 12. Nomor 17. Bilangan 18, 21, 24, 42 adalah kelipatan dari. Nah, kalau adik-adik lihat di sini gabungan ya, ada bilangan genap, ada bilangan ganjil. Jadi ini tidak mungkin kelipatan 2 semuanya. Kenapa? Karena ada bilangan ganjilnya. Nggak mungkin juga kelipatan 4. Ini kan genap ya. Di sini ada ganjil. Kemudian di sini tidak ada yang belakangnya 0 dan 5. Berarti ini tidak mungkin kelipatan 5. Jadi satu-satunya yang mungkin adalah kelipatan 3. Dibuktikan aja. 18 bagi 3, 6. 21 bagi 3, 7. 24 bagi 3, 8. 42 bagi 3, 14 ya. Jadi jawabannya yang B. Kemudian KPK dari bilangan 16 dan 18 adalah sama seperti tadi, kita pakai pohon faktor. 16 bagi 2, 8. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Faktorisasi primanya yang ini. Jadi untuk 16 sama saja dengan 2 pangkat berapa ini? 4 ya. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. 18 dibagi 2, 9. 9 bagi 3, 3. Jadi faktorisasi primanya yang ini. 2 kali 3 kali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2. Kalau KPK berarti mengalihkan faktor yang pangkatnya terbesar. Di sini untuk angka 2 sama-sama ada ya. Yang terbesar pangkat 4, tulis di sini, 2 pangkat 4. Kemudian kali, di sini tidak ada 3, di sini ada 3 pangkat 2. Berarti yang paling besar ini, tulis aja 3 pangkat 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 4 ini 16, 3 pangkat 2 9, dikalikan hasilnya 144, jadi KPK-nya adalah yang C. Kemudian nomor 19. KPK dari 3, 4, dan 6. Ini kalau tadi pakai pohon faktor, sekarang saya mau pakai cara seperti ini ya, kotak-kotak ya. Jadi yang dicari KPK-nya saya tulis pakai warna merah. 3, 4, 6. Sedangkan pembaginya yaitu bilangan primanya saya tulis pakai warna biru. Sekarang kita coba ya. 3 dibagi 2, hasilnya nggak ada ya, tidak bulat ya. Jadi karena tidak bulat, maka ini tetap diturunkan sesuai angkanya utuh 3. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Setelah ini tidak bisa dibagi lagi karena ini sudah bilangan prima yang terkecil. Jadi KPK-nya adalah yang di sebelah kiri dan di sebelah bawah dikalikan 2 kali 3 kali 2 kali 3 atau 2-nya pangkat 2, 3-nya juga pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9, hasilnya 36. Jadi KPK dari 3, 4, dan 6 adalah C, 36 ya. Karena nomor 20, ini mencari dua-duanya ya, KPK dan FPB dari 20 dan 35. Untuk mencari FPB kita pakai pohon faktor. 20 dibagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Ini sudah nggak bisa lagi dibagi dengan bilangan prima, karena ini sudah kecil ya. Kemudian 35 dibagi bilangan prima mulai yang terkecil 2 kan nggak bisa. Bagi 3 juga nggak bisa. Kemudian bagi 5 bisa, hasilnya 7. Nah, jadi pemfaktoran primanya, kalau 20 ini 2 pangkat 2 kali 5 ya. Ini. Pemfaktoran 35, 5 kali 7. Nah, untuk FPB diperoleh dengan mengalihkan faktor pangkat yang terkecil. Di sini dilihat, di angka 20 ada faktor prima 2, di sini tidak ada. Berarti angka 2 kita tidak usah hiraukan ya. Kemudian sekarang di sini ada angka 5, di sini juga angka 5. Sama-sama pangkatnya pangkat 1 ya. Jadi ini diambil. Dipakai ya, 5. Kemudian pemfaktoran 20 tidak ada angka ke-7. Di sini ada angka 7. Nah, berarti karena tidak sama, berarti angka 7 tidak digunakan juga. Jadi ketemu FPB-nya adalah angka 5.
untuk KPK diperoleh dengan mengalihkan faktor pangkat terbesar. Nah, sekarang kebalikannya ya, kalau FPB cari pangkat terkecil, sekarang pangkat terbesar. Di pemfaktoran 20 ada angka 2, di sini tidak ada angka 2. Berarti yang terbesar di sini ya, karena di sini nggak ada, berarti ini yang paling besar. 2 pangkat 2 ditulis. Kemudian di 20 ada faktor 5, di sini juga ada faktor 5, sama-sama pangkat 1, ya ditulis saja. 5 pangkat 1 atau 5. Kemudian di angka 20 tidak punya faktor 7, di 35 ada faktor 7, berarti pangkat terbesarnya ya ini, 7. Tinggal dikalikan, 2 kuadrat kali 5 kali 7, atau 4 kali 5 kali 7, hasilnya 140. Nah, jadi jawabannya yang D ya, 140 dan 5. Nomor 21, menjelang hari raya, Pak Basuki membagikan 120 kg beras, 60 kg gula pasir, dan 50 kg minyak goreng kepada tetangganya dalam bentuk paket lebaran. Setiap paket terdiri atas 3 jenis barang dalam jumlah yang sama banyak. Tetangga yang akan menerima paket lebaran dari Pak Basuki sebanyak berapa orang? Nah, kalau ada yang soal seperti ini, mau bagi-bagi dengan jumlah yang sama, ini berarti mencari FPB ya. Jadi adik-adik mencari FPB dari 120, 60, dan 50. Nah, ini 120, dicari FPB-nya, ketemu ini ya. Jadi, pertama bagi 2, terus akhirnya di bawah bagi 3, hasilnya 5. Jadi, 120 ini jika difaktorkan, 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Ini ya. Kemudian 60 juga gitu, dibagi 2, hasilnya 30. Bagi 2 lagi, hasilnya 15. 15 bagi 3, hasilnya 5. Jadi, pemfaktoran 60 adalah 2 pangkat 2, kali 3 kali 5. Ini ya. Kemudian 50 dibagi 2, 25. Dibagi 5, 5. Jadi pemfaktorannya yang ini, 2 kali 5 pangkat 2. Nah, sekarang FPB-nya berarti mengalihkan faktor pangkat yang terkecil. Di sini pangkat terkecilnya, kita lihat ya. Untuk yang di 120 ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 2, ini 2 saja, berarti ini pangkat terkecilnya, 2. Kemudian angka 3 tidak ada di pemfaktoran 50, berarti tidak usah dihiraukan angka 3. Sekarang angka 5, ini sama-sama ada semua ya, tapi pangkat terkecilnya apa? Pangkat 1 atau 5 saja ya, jadi kita ambil yang 5. Dengan demikian FPB-nya yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi jumlah tetangga yang akan menerima paket lebaran dari Pak Basuki sebanyak 10 orang, yang C. Ini sama caranya ya. Mail membagikan 3 jenis makanan, yaitu 24 kue bolu, 27 kue coklat, dan 42 permen karet. Ketiga makanan itu akan diberikan kepada teman bermainnya dengan jumlah dan jenis yang sama banyak. Banyaknya teman yang dapat diberi adalah, ini sama mencari FPB. Ini setelah difaktorkan, 24 itu ternyata 2 pangkat 3 kali 3. 27 itu 3 pangkat 3. 42 itu 2 kali 7, 2 kali 3 kali 7 ya. Jadi banyak teman yang dapat diberi, yaitu adalah FPB dari 24, 27, dan 42. Kita lihat aja, ini angka 2 tidak ada di sini, jadi angka 2 tidak usah dihiraukan. Angka 3 ini ada semua ya. Pangkat terkecilnya berapa? Pangkat 1 atau angka 3 saja. Ditulis 3. Angka 7 hanya ada di sini. Di angka yang lainnya bukan merupakan faktor ya. Jadi angka 7 tidak usah dihiraukan. Jadi FPB-nya ketemu 3. Berarti banyaknya teman yang dapat diberi adalah 3 orang. Jawabannya yang B. 23. 3 buah lampu dinyalakan secara bersama-sama pada pukul 9.15. Lampu merah menyala setiap 4 detik. Lampu hijau menyala setiap 7 detik. Sedangkan lampu kuning menyala setiap 10 detik. Ketiga lampu itu akan menyala bersamaan untuk kedua kalinya pada detik ke titik-titik. Nah, kalau yang berulang seperti ini, maka yang dicari adalah KPK ya. Ini cari KPK-nya pakai yang cara kotak-kotak ini. Kalau adik-adik mau pakai yang pohon faktor juga tidak masalah. Di sini pertama saya bagi 2 dulu. 4 bagi 2, 2. Ini detiknya tadi ya. Detik ke 4 detik, 7 detik, dan 10 detik.
4 bagi 2, 2. 7 bagi 2 kan tidak habis, jadi tetap aja 7. Diturunkan lagi angkanya. 10 bagi 2, 5. Nah, yang ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Sudah mentok di sini, jadi KPK-nya adalah angka-angka yang berada di sebelah kiri dan paling bawah, yaitu 2 kali 2 kali 7 kali 5, yaitu hasilnya 140. Nah, ini menyala bersamaan untuk pertama kalinya. Yang ditanyakan untuk yang kedua kalinya, berarti ini tinggal kalikan 2, sehingga lampu akan menyala bersamaan untuk kedua kalinya pada detik ke 2 kali 140, yaitu 280 yang D ya. Nomor 24, ibu membeli 42 jeruk dan 60 buah apel. Kedua jenis buah-buahan tersebut dimasukkan pada beberapa wadah. Setiap wadah sama banyak. Wadah terbanyak yang harus ibu sediakan adalah, jadi kalau dibagi-bagi seperti tadi ya, yaitu mencari FPB. Difaktorkan dulu 42, hasil pemfaktorannya 2 kali 3 kali 7. Untuk yang 60 hasilnya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. FPB berarti mencari pangkat terkecil dikalikan ya. Untuk angka 2 pangkat terkecilnya 2, ditulis di sebelah sini. Untuk angka 3 pangkat terkecilnya 3 pangkat 1 ya. Tulis aja 3. Nah, untuk 7 dan 5 ini tidak sama, berarti bisa diabaikan. Jadi FPB-nya 2 kali 3 yaitu 6. Jadi ibu perlu menyediakan 6 wadah. Jawaban yang C. Jamil dan Jamal mengikuti kursus bahasa Inggris. Mereka mendapat jadwal yang berbeda. Jamil mendapat jadwal 4 hari sekali, Jamal mendapat jadwal 6 hari sekali. Mereka kursus bersama setiap titik-titik hari sekali. Nah, kalau pengulangan seperti ini berarti mencari KPK ya. Ini tidak usah dihitung susah-susah ya, langsung aja karena angkanya kecil. Pemfaktoran angka 4 itu 2 pangkat 2, pemfaktoran 6 2 kali 3. Berarti yang dicari adalah perkalian faktor dengan pangkat terbesar kalau KPK. Di sini pangkat terbesarnya untuk angka 2, yaitu 2 pangkat 2, ditulis. Untuk angka 3, pangkat terbesarnya 3 pangkat 1 ya, atau 3. 2 pangkat 2 kali 3, yaitu 4 kali 3, sama dengan 12. Berarti Jamil dan Jamal kursus bersama setiap 12 hari sekali, jawabannya yang D. Soal cerita ya, soal isian. Sebuah kue dipotong menjadi 12 bagian sama besar. Dodi makan 5 bagian. Bilangan pecahan yang menyatakan banyaknya kue yang dimakan Dodi adalah, jadi di sini potongannya ada 12, Dodi ngambilnya cuma 5, jadi artinya Dodi mengambil 5 dari 12. Kalau dijadikan dalam bentuk pecahan, itu berarti 5 per 12. Nomor 2, pecahan 4 per 5, 2 per 3, dan 1 per 4 disusun secara urut dari yang terkecil adalah titik-titik. Nah, ini ada 2 cara ya adik-adik. Ini bisa dijadikan desimal biasa atau disamakan dulu penyebutnya, berarti mencari KPK-nya ya. Ini kalau mencari KPK dulu, untuk penyebutnya saja. Menyebutnya kan angka 5, 3, dan 4 ya. Jadi ditulis seperti ini, 5 bagi 2, karena tidak habis maka tetap angkanya 5 turun ke sini. Demikian juga 3 bagi 2, ini enggak habis ya. Tidak ada hasil bulatnya, jadi 3 tetap turun ke bawah. Kemudian 4 bagi 2, hasilnya 2. Nah, ini sudah. Sampai sini saja. KPK-nya adalah perkalian dari bilangan yang di sebelah kiri sama yang di bawah. Yaitu 2 kali 5 kali 3 kali 2, hasilnya 60. Coba kita jadikan pecahan-pecahan ini menjadi penyebut 60 ya. Per 5, supaya jadi 60 penyebutnya, maka 5-nya harus kali 12. Kalau penyebut kali 12, maka pembilang juga harus kali 12. 4 kali 12, 48. 5 kali 12, 60. Untuk 2 per 3, harus dikalikan 20, supaya penyebutnya jadi 60. 3 kali 20, 60. Pembilangnya 2 kali 20, 40. Demikian juga seperempat, supaya jadi 60. Bilangan 4-nya ini, penyebutnya harus kali 15. Jadi atasnya juga kali 15. Hasilnya 15 per 60. Kalau sudah sama semua penyebutnya, tinggal lihat atasnya.
Jadi yang paling kecil yang ini, yaitu angka 1/4. Tulis dulu 1/4. Setelah 15, kemudian 40. 40 per 60 yaitu 2/3. Jadi urutan setelahnya 2/3. Yang terakhir yang paling besar yang ini 4/5 ya. Kemudian hasil dari 4/5 ditambah 6,5. Ini saya kelompokkan dulu yang bilangan bulat dengan bilangan bulat ya. Jadi ini 4 tambah 6 ini disendirikan. Kemudian sisanya 4/5 dan setengah ini yang sama-sama pecahan disamakan dulu penyebutnya. Mencari penyebut yaitu mencari KPK. Jadi ini KPK-nya 5 dan 2 kan 10. Tinggal kalikan aja ya. 5 kali 2. Yang 4 plus 6 ini hasilnya 10. Yang ini penyebutnya diganti 10. Jadi 5 supaya jadi 10 kali 2 ya. Yang atas juga kali 2. 4 kali 2 8. 5 kali 2 10. 8/10. Kalau yang 1/2 atau setengah harus dikalikan 5. 1 kali 5 5. 2 kali 5 10. Nah ini kalau sudah sama berarti dijumlahkan jadinya 13. Angka yang ini tetap ya. Angka 10-nya tetap plus 13/10. Kemudian 13/10 ini masih bisa dijadikan pecahan campuran. 13 bagi 10 itu kan dapatnya 1 aja ya. Nah, sisanya berapa? Sisa 3. Jadi ditulis 1 3/10. 10 plus 1 11, kemudian ditambah lagi 3/10 jadi 11 3/10. Kemudian bentuk pecahan desimal dari 5,8. Ini tinggal dibagi saja. 5 dibagi 8, maaf ya, dari 5/8 ya. Jadi 5 dibagi 8, ini karena tidak bisa langsung, maka dikasih bantuan angka 0 di belakangnya jadi 50. Oleh karena itu atasnya atau hasilnya dijadikan 0, ya. 8 kali berapa hasilnya mendekati atau sama dengan 50? 8 kali 6, 6 tulis di sini. 6 kali 8, 48 dikurangkan, hasilnya 2. Supaya bisa dibagi lagi, tambahin 0 ya. 8 kali berapa sih supaya hasilnya mendekati atau sama dengan 20? Kali 2 ya. 2 kali 8, 16. Dikurangkan lagi di sini. 20 kurangi 16, hasilnya 4. Tambahi lagi bantuan 0. 40 bagi 8, hasilnya 5. 5 kali 8, 40. Dikurangkan 0. Jadi bentuk pecahan desimal dari 5/8 adalah 0,625. Jadi adik-adik jangan lupa ini ditulis di sini ya, di tempat titik-titik ini. Kemudian nomor 5. Bentuk pecahan yang paling sederhana dari 0,25 adalah sama seperti di soal pilihan tadi ya. Jadi di sini karena ada 2 angka di belakang koma, maka dikalikan 100. Jadi 100 itu kan 0-nya 2, mengikuti jumlah angka di sini. Kalau 2 berarti kali 100. Supaya kembali ke bentuk asal dibagi 100. Nah, yang atas 0,25 kali 100 berarti ini komanya geser 2 langkah ke kanan. Jadi 0,25 kali 100 hasilnya 25. 25 terus dibagi 100 ya. Karena masing-masing bisa dibagi 25, maka pembilang dan penyebut dibagi 25. Pembilang 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Jadi bentuk pecahan yang paling sederhana dari 0,25 adalah 1/4. Faktor dari bilangan 54 adalah titik-titik. Faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi secara habis bilangan ini 54. Apa saja? Ada 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, dan 54. Jadi tes ya, 54 bagi 1, 54. 54 bagi 2, 27. 54 bagi 3, 18. 54 bagi 6, 9. Jadi adik-adik, untuk mengerjakan soal seperti ini harus hafal perkalian. Nomor 7, faktorisasi prima dari 80 adalah, ini pakai pohon faktor ya. Jadi dibagi dulu, 80 bagi 2, 40 hasilnya. 40 bagi 2, 20. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Jadi faktorisasi primanya adalah ini.
2 pangkat 4 kali 5. Nomor 8, FPB dari bilangan 10, 15, dan 20 adalah, ini mudah ya, nggak usah pohon faktor ya. Jadi 10 itu 2 kali 5, 15 itu 3 kali 5, 20 itu 4 kali 5. 4 itu kan 2 pangkat 2, jadi kita tulis dalam bentuk faktorisasi primanya 2 pangkat 2 kali 5. FPB berarti mencari perkalian faktor dengan pangkat yang terkecil. Di sini untuk angka 2 hanya ada pada 10 dan 20, di 15 tidak ada. Berarti angka 2 diabaikan. Kemudian angka 3 hanya ada di faktor 15, 10 dan 20 tidak ada. Berarti angka 3 bisa diabaikan. Kemudian pada angka 5 ada semua ya, pada angka 10, 15 maupun 20, ini semua mempunyai faktor 5. Pangkat terkecilnya ya ini 1, 5 pangkat 1 atau 5. Jadi FPB-nya adalah 5. Nomor 9, KPK bilangan dari 12, 18, dan 24. Adik-adik bebas ya, mau menggunakan pakai pohon faktor boleh, pakai kotak-kotak, cara kotak-kotak seperti ini boleh ya. Bentar. Nah, jadi yang ditanyakan ini angka 12, 18, dan 24 ditaruh di atas. 12, 18, 14. Kemudian 12 bagi 2 hasilnya 6. 18 bagi 2 hasilnya 9. 24 bagi 2 hasilnya 12. Bagi 2 lagi ya. 6 bagi 2, 3. 9 bagi 2 tidak habis. Jadi angka 9 tetap turun. Utuh ya, 9. 12 bagi 6. 12 bagi 2, 3. Sekarang bagi 3. 3 dibagi 3, dibagi 2 lagi ya. 3 bagi 2, ini karena tidak habis bagi 2, maka turun ya, tetap 3. Demikian juga tadi 9, tetap turun angka 9. 6 dibagi 2, 3. Nah, sekarang terakhir kita bagi 3. 3 bagi 3, 1, tidak usah ditulis. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1, ini juga tidak usah ditulis. Jadi KPK-nya adalah yang sebelah kiri dan bawah dikalikan semua. Ini berarti 2 pangkat 3. Yang ini 3 pangkat 2. Jadi KPK-nya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2, 9, dikalikan hasilnya 72. Nomor 10, Susi mencuci baju 3 hari sekali, sedangkan Susanti mencuci baju 2 hari sekali. Mereka akan mencuci dalam hari yang sama setiap titik-titik hari sekali. Jadi kalau perulangan, berarti mencari KPK. Ini karena kecil ya, sudah sama-sama kecil sekali bilangan primanya, dan tidak bisa dibagi angka lain lagi, maka tinggal dikalikan aja KPK-nya 2 kali 3, yaitu 6. Jadi Susi dan Susanti mencuci dalam hari yang sama 6 hari sekali. Kemudian nomor 1, untuk Romawi 3. Seorang pedagang pupuk mempunyai persediaan 12/20 ton. Dibeli oleh para pelanggan 9/20 ton. Kemudian pedagang ini membeli lagi 7/20 ton. Berapa ton pupuk pedagang itu sekarang? Jadi awalnya 12/20. Dibeli berarti berkurang ya. Berarti 12/20 dikurangi 9/20. Kemudian setelah berkurang, ternyata dia beli lagi ya. Jadi nyetok lagi 7/20, berarti ditambah. Jadi jumlah beratnya pupuk sekarang yaitu 12/20 min 9/20 plus 7/20. Karena sudah sama semua penyebutnya, maka pembilang bisa ditulis dalam satu tempat. 12 kurangi 9 ditambah 7, hasilnya 10/20. Ini kedua pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 10. 10 bagi 10, 1. 20 bagi 10, hasilnya 2. Jadi 1/2 atau setengah ton ya, berat pupuk sekarang. Nomor 2, untuk membuat celana panjang diperlukan 1/4/5 meter kain. Sedangkan untuk membuat lengan pendek diperlukan kain sebanyak 1,5 meter.
Berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek? Berarti tinggal kali 2 ya masing-masing. Untuk kebutuhan membuat celana dikali 2, kebutuhan membuat kemeja juga kali 2. Jadi ini 2 kali 1/4 ditambah 2 kali 1/2. Ini 1/4 kalau dijadikan pecahan sederhana sama dengan 1 kali 5, 5. Ditambah 4, 9. Jadi 9/5. Kalau 1/2, 1 kali 2, 2. Tambah 1, 3. 3/2. Yang ini angka 2-nya dikalikan dengan pembilang. 2 kali 9, 18/5. Sedangkan ini bisa dengan sistem coret ya. Jadi 2 dicoret itu maksudnya dibagi ya. 2 dibagi 2, 1. Yang di sini juga 2 bagi 2, 1. Jadi hasilnya tinggal 3. Atau kalau adik-adik tidak tahu sistem coret, caranya sama seperti ini. Jadi angka 2 dikalikan pembilang. 2 kali 3, 6. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Untuk 18/5 ini bisa dijadikan pecahan campuran ya. 18 bagi 5, hasilnya 3. Berapa 3 itu kalau kali 5? 15 ya. Jadi masih ada sisanya ya. 18 kurangi 15, sisanya 3. Ditaruh di sini. Per 5. Jadi 18/5 itu 3/5. Kemudian ditambah 3. Hasilnya yang 3 tambah 3 itu 6. 3/5-nya tetap 6 3/5. Jadi kain yang dibutuhkan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek adalah 6 3/5 meter. Di suatu menara terdapat 2 buah lonceng. Lonceng pertama berdentang setiap 2 menit. Lonceng kedua setiap 3 menit. Selama 1 jam, berapa kali kedua lonceng tersebut berdentang bersamaan? Nah, untuk yang perulangan seperti ini menggunakan KPK ya. Ini karena sama seperti soal yang di atas tadi ya. Angkanya kecil-kecil ya, 2 sama 3 langsung aja, berarti KPK-nya adalah 2 kali 3, yaitu 6. Maaf, jadi ini kedua lonceng berbunyi atau berdentang bersamaan setiap 6 menit sekali. Nah, kalau selama 1 jam, berapa kali dia kedua lonceng itu berdentang bersamaan? Tinggal dibagi aja, 1 jam dibagi 6 menit. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Jadi harus disamakan dulu ya satuannya. Kalau menit dengan menit ya. Berarti 60 menit dibagi 6 menit hasilnya 10. Jadi selama 1 jam berdentang bersamaan 10 kali. Nomor 4. Nina berenang setiap 4 hari. Sedangkan Tanti berenang setiap 5 hari. Mereka berenang bersama-sama pada tanggal 5 Juli. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama lagi? Ini juga ya, untuk perulangan kegiatan berarti mencari KPK. KPK-nya yaitu 20 ya. Jadi 4 kali 5, 20. Kemudian berarti ini kalau berenang bersama pertamanya pada tanggal 5 Juli, maka akan berenang bersama lagi, tinggal ditambah 20 hari, yaitu ditambah KPK-nya tadi. 5 plus 20, jadi 25. Bulannya tetap bulan Juli ya. Nomor 10. Ibu mempunyai 30 jeruk dan 36 mangga yang hendak dibagikan kepada warga sekitar. Ibu ingin memasukkannya ke dalam kantong plastik. Tiap plastik berisi jeruk dan mangga sama banyak. Berapakah paling banyak kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Nah, kalau untuk membagi-bagi seperti ini, yang dicari adalah FPB ya. Bisa menggunakan pohon faktor. Untuk angka 30, faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 kali 5. Di sini ya. Untuk 36, faktorisasi primanya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kalau FPB berarti mencari yang pangkatnya terbesar. Maaf, terkecil. Di sini angka 2 yang pangkatnya terkecil adalah 2 pangkat 1 atau angka 2. Kita tulis 2. Untuk angka 3 juga gitu, pangkat terkecilnya di sini 3 pangkat 1 atau 3, 3. Untuk angka 5, di sini tidak ada faktor 5, jadi tidak usah dihiraukan. Jadi FPB-nya 2 kali 3, 6.
Kesimpulannya, ibu membutuhkan paling banyak 6 kantong plastik. Nah, demikian adik-adik, kita sudah sampai ke soal yang terakhir dan sudah kita pelajari bersama-sama cara menjawabnya. Semoga adik-adik tetap diberi kesehatan dan semangat dalam belajar walaupun untuk saat ini KBM masih dilakukan dengan cara daring ya atau online. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.